ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd, kita lanjutkan pelajaran tauhid kita, akidah ahli sunnah wal jamaah. Pertanyaannya seperti yang sudah kita ketahui, bahasanya kitab yang kita baca ini adalah Al-Ajwibatul Ghaliyah fi Aqidatil Firqatin Najiyah, karangnya Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit, berbentuk soal jawab. Soalnya di sini, ma huwa tariqul ilmi bihi subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara kita mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala? Apa kita mengetahui Allah itu, bagaimana kita tahu caranya? Tuhan kita itu Allah, kita tahu tentang Allah. Ya, bagaimana kita mengetahui tentang Allah subhanahu wa ta'ala? Disebut gini jawabannya, tariqul ilmi bihi subhanahu wa ta'ala min wajhain. Cara atau jalan kita untuk mengetahui tentang Allah subhanahu wa ta'ala itu ada didandang dari dua segi. Ada dua segi. Ada dua cara. Yang pertama, ahaduhuma min jihatis sama' wan naqal. Kita tahu dari tentang Allah subhanahu wa ta'ala dari dalil-dalil yang kita dengar, yang dinukil daripada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita tahu tentang Allah itu dari dalil, maupun itu dari Al-Quran ataupun dari hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika bil ghza'i ila ma akhbara bihi ta'ala an nafsihi fi kutubihi wa ala alsinati rusulihi min asma'il husna. Pertama, kita mendengar dari Allah subhanahu wa ta'ala, kita tahu tentang Allah, kita mendengar dari Allah sifat-sifat yang 99 yang disebut dengan Asmaul Husna. Apakah disebut Asmaul Husna itu dalam Al-Quran? Disebutkan. Contohnya, kalau Allahu Jalla Thana'u, huwallahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanu ar-rahim huwallahu alladhi la ilaha illa huwa al-maliku al-quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakab subhanallahi amma yusyrikun wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Ini salah satu ayat yang menjelaskan tentang sifat-sifat Allah. Dari mana kita tahu sifat-sifat Allah itu War-Rahmanur Rahim, Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar Mutakabbir. Dari mana kita tahu sifat-sifat Allah itu? Dari mana? Dari siapa? Dari Al-Quran. Al-Quran datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus tahu tentang Allah. Bukan kita mengetahui zatnya Allah, tapi kita mengetahui sifat-sifat Allah, nama-nama Allah yang disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis. Dari hadisnya Nabi Muhammad, wa fil hadithi innallaha ta'ala tis'atan wa tis'ina isman mi'atan ghaira wahidin. Ya. Allah itu memiliki 99 nama. Waduh, 99 nama. Kalian mungkin cuma 3 ya. Ya. Muhammad, Husni, Mubarak misalnya. Cuma 3 namanya, Muhammad, Husni. Tapi Allah SWT itu punya 99 nama. Katanya ulama, kathratul asma tadullu ala syarafil musamma. Banyaknya nama itu menunjukkan kemuliaan yang memiliki nama. Jadi Allah punya 9. Kenapa? Karena lebih banyak sifatnya Allah, lebih mulia. Seperti kalau orang dinamakan Muhammad,
juga dinamakan orang yang dermawan, dinamakan juga dinamakan orang yang ganteng. Ya, Muhammad ganteng, dermawan. Nah, semakin banyak namanya, semakin dia mulia, memiliki nama-nama yang ya Allah memiliki 99 nama, itu menunjukkan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Katanya man asaha dakhalal jannah, siapa yang menghafalnya masuk surga. Nah, kalian sudah hafal belum? Ya seperti sini. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa. Ayo baca bareng. Ar-Rahmanu, Ar-Rahimu, Al-Maliku, Al-Quddusu, As-Salamu, Al-Mu'minu, Al-Muhaiminu, Al-Azizu, Al-Jabbaru, Al-Mutakabbiru, Al-Khaliqu, Al-Bari'u, Al-Musawwiru, Al-Ghaffaru, Al-Qahharu, Al-Wahhabu, Ar-Razzaqu, Al-Fattahu, Al-Alimu, Al-Qabidu, Al-Basitu, Al-Khafidu, Ar-Rafi'u, Al-Mu'izzu, Al-Mudhillu, As-Sami'u, Al-Basiru, Al-Adlu, Al-Latifu, Al-Khabiru, Al-Halimu, Al-Azimu, Al-Ghafuru, Al-Syakuru, Al-Aliyu, Al-Kabiru, Al-Hafidu, Al-Muqitu, Al-Hasibu, Al-Jalilu, Al-Karimu, Al-Raqibu, Al-Mujibu, Al-Wasi'u, Al-Hakimu, Al-Wadudu, Al-Majidu, Al-Ba'izu, Al-Shahidu, Al-Haqqu, Al-Wakilu, Al-Qawiyu, Al-Matinu, Al-Waliyu, Al-Hamidu, Al-Muhsi, Al-Mubdi'u, Al-Mu'idu, Al-Muhyi, Al-Mumitu, Al-Hayyu, Al-Qayyumu, Al-Wajidu, Al-Majidu, Al-Wahidu, As-Samadu, Al-Qadiru, Al-Muqtadiru, Al-Muqaddimu, Al-Muakhiru, Al-Awwalu, Al-Akhiru, Al-Zahiru, Al-Batinu, Al-Wali, Al-Muta'ali, Al-Barru, Al-Tawwabu, Al-Muntaqimu, Al-Afuwu, Al-Ra'ufu, Malikul Mulki, Dzul Jalali wal Ikram, Al-Muqsitu, Al-Jami'u, Al-Ghaniyyu, Al-Mughni, Al-Mani'u, Ad-Darrun, An-Nafi'u, An-Nuru, Al-Hadi, Al-Badi'u, Al-Baqi, Al-Warithu, Ar-Rashidu, As-Saburu. Nah, ini kita cara mengetahui tentang Allah dengan mengetahui sifat-sifatnya yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan hadisnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita nggak mungkin tahu kalau nggak dari Allah. Kemudian atsani min jihatin nadharil aqli wal istidlali bil masnu'i ala sani' wa bil athari ala al mu'athir wa dzalika bitadabburi fil makhluqat wal i'tibari fil masnu'at min al alamil ulwi was sufli fayastadillu bidzalika ala mujidiha wa mubdi'iha wa khaliqiha ala huwa wa huwa Allahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Jadi yang kedua itu dengan apa? Dengan kita memperhatikan menggunakan akal yang sehat. Apa yang diperhatikan? Ciptaannya Allah. Sehingga kita bisa menarik satu dalil bukti bahwasannya yang diciptakan itu harus ada sang pencipta. Contoh, tiba-tiba ana ngomong sama itu orang, ini apa? Air itu diambil dari situ. Tapi tidak ada pabriknya gelas ini, tidak ada. Ini gelas nggak punya pabrik. Dan nggak ada yang buat. Dan air ini tidak ada yang ngisi. Tiba-tiba ada air. Kira-kira percaya enggak?
Percaya enggak? Percaya? Percaya? Enggak percaya. Kenapa? Ketika ada barang yang dibuat, berarti ada yang membuat. Kan gitu aja. Lo gelas ini lo kamu enggak percaya. Kalau enggak ada yang membuat, bagaimana alam semesta? Nah, itu dengan menggunakan akal sehat. Jadi semakin kita melihat ciptaannya Allah, di situ kita bisa mengambil kesimpulan dengan akal yang sehat. Ciptaan sebesar ini, seindah ini, sebagus ini, pasti di sana ada zat yang menciptakan yang jauh lebih besar, yang jauh lebih hebat. Oh, manusia aja bisa menciptakan robot kayak manusia sekarang. Ya, robot itu ada yang menciptakan. Iya benar. Ada sekarang robot bisa masak. Ada robot sekarang bisa kerja, ada. Itu manusia aja bisa bikin. Ada. Apalagi Allah. Nah, jadi itu cara yang kedua. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbatin. Wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ardi la ayatin liqaumin ya'qilun. Sebutkan inna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya dalam penciptaan langit 7 lapisnya dan bumi 7 lapisnya, waqtilafil lail, juga pada pergantian malam dan siang. Ya toh? Tadi jam 12 sih siang sampai jam 5, setengah 6 masuk malam. Pergantian siang dan malam. Ya. Dan kemudian dan juga di dalam pada al-fulkil lati tajri fil bahr, dan kapal yang berjalan di atas lautan. Ya, berjalan. Bima yanfa'un nas, yang ada manfaatnya buat manusia. Apa manfaatnya? Bisa mengangkut orang dan barang. Ya. Wa ma anzalallahu minas sama'i mim ma'in, dan juga pada yang Allah turunkan air dari atas langit. Fahya bihil arda ba'da mautiha, yang air tersebut, yang air yang turun dari atas langit tersebut itu bisa menghidupkan tanah yang mati sehingga dapat menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan yang indah yang bisa kita ambil manfaatnya. Wa batha fiha min kulli dabbatin, dan juga di dalam Allah Subhanahu wa taala menyebarkan di alam semesta ini, menyebarkan di bumi ini berbagai macam hewan yang melata di atas bumi, yang sapinya, yang kambingnya, yang jangkriknya, yang melata. Wa tasrifir riyah, dan berubahnya angin, kadang angin ke timur, ke barat, ke utara, angin kan berubah-ubah arahnya, tidak satu arah. Wassahabil musakhkhari bainas sama'i wal ard, dan berjalannya awan antara langit dan bumi. Apa semua itu? Pada semua itu la ayatin liqaumi yaqilun, adalah tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda kebesaran Allah. Untuk siapa? Untuk orang yang berakal, yang pakai akalnya. Ya, jadi orang yang tidak percaya akan keberadaan Allah berarti termasuk orang yang tidak menggunakan akal. Akal itu ada, tapi tidak digunakan. Ya. Jadi hanya untuk yang digunakan. Kalau orang tidak menggunakan apa? Orang tidak percaya. Kamu percaya Allah? Tidak percaya, kan adanya Allah, tidak percaya. Lu kok tidak percaya? Iya, tidak ada, Tuhan itu tidak ada. Wah, Tuhan tidak ada. Nah terus tanya ono, yang menciptakan alam semesta ini siapa? Lu ada dengan sendirinya, ya sudah. Saya besok mau datang ke tempat jenengan, mau bawa gelas isinya air. Saya bilang gelas ini tidak punya pabrik. Itu aja. Gelas tidak punya pabrik. Percaya nggak? Nah ini anak kecil gini. Kamu tidak punya bapak, tidak punya ibu. Percaya nggak kamu?
Kamu tidak ada bapak, tidak ada ibu. Kayak Nabi Adam ya. Tidak ada bapak, tidak ada ibu. Tidak mungkin percaya. Tanya, bapakmu siapa? Saya tidak punya bapak. Ibumu siapa? Saya tidak punya ibu. Lu meninggal, ibu. Tidak, ibu saya tidak pernah diciptakan dan bapak saya tidak pernah diciptakan. Ya. Nah, kalau orang gendeng, orang gila yang kita ajak bicara, oh iya ya betul ya. Memang akalnya tidak ada. Kalau memang akalnya ada, dia akan tidak percaya. Kenapa dia tidak percaya? Karena dia menggunakan akal lalu. Anak sih tidak percaya kalau ada yang tidak ada orang tuanya. Apalagi alam semesta tidak mungkin ada yang menciptakan. Pasti ada zat yang menciptakan. Ya. Kenapa kok tidak bisa dilihat? Oh, makanya pernah diriwayatkan ada sebuah cerita. Ada satu orang alim yang suka iktikaf di kebunnya dia. Ada 3 orang yang hasut sama orang alim ini. Akhirnya 3 serangkai ini sepakat, ayo kita nguji keilmuannya orang alim itu. Kita kasih pertanyaan yang sulit-sulit. Oh ya wis, datang disiapkan pertanyaannya, datang orang soleh. Datang, kami kesini mau bertanya tentang ilmu, padahal bukan bertanya untuk alim, untuk ngetes. Akhirnya ditanya, ya yang pertama mau nanya apa? Yang pertama saya tanya, Allah itu kan ada, kenapa nggak bisa dilihat? Oh ya, diem. Yang kedua, iblis itu kan diciptakan dari api. Kenapa kok enggak panas kenapa merasa panas kok ketika diciptakan dari ketika disiksa dengan api kok kepanasan? Orang kalau diciptakan sekarang kalau di film kartun tuh kan, bayang ada manusia dari api, kalau dibakar kerasa enggak? Enggak kerasa, pikirnya gitu. Mungkin sering lihat film kartun. Film kartun. Kemudian yang ketiga, ya, dia cuman orang alimnya tuh menunduk kepala. Yang ketiga tanya, kita ini kan semua maksiat itu Allah yang mentakdirkan kita berbuat maksiat. Kenapa kok kita disiksa? Padahal yang mentakdirkan kita untuk bermaksiat Allah. Kita ini kan cuma pasrah apa yang dilakukan oleh Allah. Kenapa kita diazab? Karena Allah yang membuat kita maksiatnya. Diambil debu 1 genggam, disiram ke mukanya. Sambil mengatakan, ini loh jawabannya. Kelilipan semua. Sakit, ada yang masuk pasirnya ke matanya. Sakit ngamuk-ngamuk, akhirnya orang alim ini dipegang sama orang 3 ini memang dasarnya benci, dasarnya hasut. Ya, dibawa ke pengadilan. Sampai di pengadilan ada masalah apa diceritakan. Ini kami dengar benar-benar nanya kepada orang alim ini, tiba-tiba kita disiram sama, nggak dijawab, malah disiram pakai debu wajah kita. Oh ya, kenapa memang? Yang pertama, kenapa kok kamu lakukan seperti itu? Ya, itu jawaban saya. Karena yang pertama nanya, Allah itu kan bisa ada, kenapa tidak bisa dilihat? Ya sudah, dia ketika saya siram pakai pasir, matanya sakit nggak? Iya sakit, coba tunjukkan saya rasa sakitnya. Jadikan bentuk nyata. Ya nggak bisa, begitu juga. Allah ada, tapi tidak harus kau lihat. Betul. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran apa? Allah bersumpah dalam Al-Quran, fala uqsimu bima tubsiruna wa mala tubsirun. Allah bersumpah, saya bersumpah dengan apa yang kalian lihat dan apa yang tidak kalian lihat. Berarti ada tuh. Loh sekarang ini ada. Bluetooth ada enggak? Wifi ada enggak? Bisa ngelihat. Sinyal HP bisa dilihat. Bisa. Tapi ada enggak? Wajib kita lihat. Kenapa kok memaksakan? Ngomong sama pabriknya Indosat, datang ke pabrik di sana. Saya kepingin lihat bentuknya sinyalnya apa. Udah bisa lihat, keluarkan. Saya mau lihat. Iya kan? Saya mau lihat. Aliran listrik. Aliran listrik itu ada enggak? Bisa kamu lihat. Aliran listriknya bisa kamu lihat. Nah, Allah bersumpah dengan apa yang kalian lihat dan apa yang tidak kalian lihat. Kalau tidak ada yang semua itu harus dilihat, maka buat apa Allah bersumpah dengan sesuatu yang tidak bisa dilihat? Paham ya? Ya. Allah lihat. Itu ngomong ke PLN besok, ke PLN ngomong.
Pak, saya kepingin lihat aliran listrik dalam bentuk nyata. Bukakan, nyatakan. Nanti paksa, nggak bisa Pak, nggak bisa dilihat. Harus, kif. Dia kan ada, berarti harus dilihat. Dia apa kan? Orang yang menciptakan listrik aja tidak bisa menampakkan diri. Listrik itu apa? Iya toh? Nah, sama orang yang memaksa untuk melihat Allah di dunia ini ya sama seperti itu. Wong Sayyidina Musa aja. Kenapa sih kok kita nggak bisa melihat dunia? Kita tidak mampu. Jangankan lihat Allah, lihat pocong aja lari kamu. Lihat genderuwo aja lari. Ada ular aja lari mau lihat Allah. Ya apa? Allah itu besar, agung. Maha besar, maha agung. Makanya Nabi Musa ketika minta, Rabbi arini anzur ilaik. Waktu di munajat 40 malam, 40 apa? Hari itu kan ya Allah aku bisa tolong lihatkan. Tampaklah siapa jadikan apa? Berilah aku kekuatan untuk bisa melihat kamu. Bukan berikan kekuatan ya Allah, biarkan aku bisa melihat engkau. Kata ya Allah, lantarani. Engkau nggak bisa melihat aku, tapi lihat siapa? Lihat apa? Lihat gunung. Allah menampakkan sedikit untuk gunung. Gunungnya bergoncang fakharra Musa sa'iqah. Musanya pingsan, Nabi Musa pingsan. Itu bayangkan, kamu jangankan melihat saya, kamu melihat sesuatu yang kena sedikit. Bukan semuanya, Allah tidak tampak kepada dulu sedikit aja. Dari cahayanya Allah, sedikit aja. Goncang, gunung. Apalagi kamu, manusia yang cuma sekecil ini. Ya, itu Allah itu tidak menampakkan, kita kasihan. Kalau Allah tampak sekali habis. Allah menampakkan teman-teman habis. Tidak ada sisa sedikit pun. Habis. Ya benar. Terus gini ya, jin ada enggak? Sekarang kalian di sini tuh ada jin, saya yakin di sini banyak jin. Cuma kalian lihat enggak? Lihat. Ayo, ada anak panti yang pernah kelihatan jin? Yang katakan. Pernah? Pernah lihat jin? Itu pernah? Siapa? Itu pernah jin? Hah? Nah, pernah lihat jin? Pernah lihat jin? Nggak ada yang pernah lihat jin ya? Nah, jin itu ada. Tapi kalau sudah tampak sama ente, wah, insya Allah ente bakal terkencing-kencing ente, lari-lari terberit-berit. Jin aja itu ciptaannya sudah takut. Ya apa ngelihat Allah? Jadi tidak bisa memang kita, kapan Allah sudah janjikan. Ya, innal ladzina ahsanu ada waziyadah. Jadi ada ayatnya Allah sudah janjikan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran saya lupa ayatnya, tak cek lagi. Waziyadah. Ada ayatnya Allah janjikan nanti itu di akhirat kamu bakal melihat aku nanti, jangan sekarang. Sekarang beramal lo yang baik supaya nanti kalian bisa bertemu dengan saya. Nah, lilladzina ahsanul dalam surat Yunus, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Wow. Katanya Allah SWT dalam Al-Quran, orang yang berbuat baik dengan beriman kepada Allah, dia akan mendapatkan al-husna yang pertama. Lilladzina ahsanu, orang yang beriman dan beramal soleh. Ya, lilladzina ahsanu di dalam dunia al-husna, dia mendapatkan pertama al-husna. Apa husna itu? Surga. Wa ziyadah, apa ziyadah tambahannya itu? Wa an-nadhar ila Allah Ta'ala. Dia melihat zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang dari Al-Quran. Yang dari hadis gimana? Yang dari hadis disebutkan, innakum satarawna rabbakum yaumal qiyamati kama tarawna kama tarawna al-qamara lailatal badr. Atau kama qala Nabi SAW. Engkau akan melihat Tuhanmu nanti di hari kiamat, ya, seperti engkau melihat bulan purnama. Ya apa kalau ada bulan purnama? Lihat jelas enggak?
Lah nanti kamu melihat Allah di akhirat sana sama seperti melihat bulan waktu di dunia. Ngerti ya? Nah, ini jadi makanya Al-Imam Syekh Ahmad Ad-Dadiri dalam mandumannya Kharidah Bahiyah wajim akhi bi ru'yatil ilahi fil jannatil khuldi bila tanahi. Ya, maka yakinilah bahwasanya engkau bahkan melihat Allah Subhanahu wa taala di mana? Fi jannatil khuld, di surga yang kekal. Bila tanahi, tidak ada batasannya. Sudah kau bakal melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, nah ini kan dalil yang pertama. Yang kedua tanya sama saya katanya. Kan iblis itu diciptakan dari api. Kenapa sakit disiksa dengan api? Anda jawab, dia diciptakan dari apa? Dari tanah. Tak lempar tanah, sakit gak? Kamu diciptakan dari apa? Tak ambil lo padas atau tanah padas yang kaku gak sikat no di kepalamu, buncur. Kamu diciptakan dari tanah. Orang ya kalau diciptakan dari api ya sakit kalau disiksa dengan api. Ya. Terus yang ketiga nanya, yang ketiga itu nanya sama saya, kita ini kan maksiat yang nakdirkan Allah. Kenapa kalau kita harus diazab? Ya sudah, kalau memang saya ngelempar itu takdir dari Allah yang membuat kamu sakit, lah ada apa saya dibawa ke pengadilan seperti ini? Kan dari Allah ya, wes mari. Selesai sudah. Terus ada apa saya repot-repot di mana? Kenapa sih? Karena saya ketika mau melempar itu punya pilihan. Apa? Bisa saya ngelempar, bisa saya tidak. Iya toh? Iya apa enggak? Nah kalau seandainya saya enggak ada pilihan. Iya, enggak ada pilihan. Misalnya mau buang batu, mau buang tanah, pasir ke bawah. Kok tiba-tiba ada orang lewat. Maaf Pak, enggak sengaja. Beres ya? Sampai ke pengadilan. Sampai ke pengadilan. Enggak perlu, enggak sengaja kok. Karena masa mau lewat, ada orang masa bisa ditarik lagi pasirnya, enggak bisa. Ya sama, karena saya punya pilihan bisa ngelempar, bisa enggak, saya dibawa ke pengadilan. Begitu juga manusia, karena dikasih sama Allah, bisa memilih. Bisa memilih maksiat, bisa memilih enggak lah. Kita diazab sama Allah karena kita punya pilihan. Nah kalau orang misalnya dipaksa minum khamr, dosa nggak? Dosa. Tapi kalau ada khamr nih, ini khamr misalnya. Ya, ini misalnya ini kan air loh. Misalnya, saya punya pilihan nggak? Bisa saya minum? Bisa saya enggak minum? Bisa. Ketika saya minum dosa. Tapi ketika saya enggak minum, saya enggak Tapi kalau saya ditali, kemudian dipaksa untuk minum, saya dosa enggak? Enggak dosa, karena enggak punya pilihan. Jelas kira-kira ya? Akhirnya orang alim itu menang. Nah, jadi tidak semua yang bisa dilihat itu tidak setiap sesuatu yang ada itu bisa kita lihat, enggak bisa. Iya apa enggak? Iya, enggak bisa. Kalau ada orang Ustaz, dia bilang, I love you, saya cinta sama kamu. Terus saya tidak percaya sebelum merasa cintamu tuh kamu keluarkan dan bisa aku lihat. Oh, jangan di I love you orang gitu, berarti orang gila itu. Oh, cinta itu ada perasaan hati, tidak bisa dilihat. Paksana gila, tidak bisa. Kalau kamu memang bercinta aku, saya perlu cinta itu berbentuk sesuatu yang bisa saya lihat. Kalau buktinya banyak, gitu. Orang cinta itu, kenapa kita misalnya cinta sama anak kita belikan baju yang bagus. Membelikan baju itu bukan cinta, tapi yang menunjukkan adanya cinta di dalam hati sebagai bukti kalau cinta itu ada. Tapi cinta itu sendiri bisa dilihat. Bisa. Orang rokok. Enak. Mana rasanya enak? Coba tunjukkan. Enggak bisa, tunjukkan ayo. Coba itu ngomong sama Halia gitu. Ya ambil apa tunjukkan enak, kenikmatannya rasanya. Oh enggak bisa.
Tunjukkan harus tempelin gitu. Nggak bisa apa? Kalau kamu maksa untuk melihat, nggak bisa, nggak bisa. Nah, memang Allah itu makanya di alam semesta itu ada, semuanya itu ada. Tapi ada yang bisa dilihat, sesuatu yang ada itu bisa dilihat, ada yang bisa dilihat, ada yang nggak bisa dilihat. Iya. Nah, semua ada apa namanya? Nah, kalau misalnya, loh Beb, kenapa kok cinta itu nggak bisa dilihat? Loh, kalau dilihat, nanti belain, ngerti? Ya, semua yang di hati ini berbentuk ya apa isinya hatimu lah? Loro kabeh, cinta, benci, ono barangnya kabeh ini. Itu tempatnya di mana? Sedangkan di dalam sini ya ada cinta, ada benci, ada malu. Coba bentuk no gelas saya. Sakmini badanmu. Loh betul ini. Kan ada hikmah tuh. Hati ini ada su'dzon, ada iri, ada dengki, ada sombong. Banyak perasaan di sini nih banyak. Muak, jijik. Lah lek ojo gelas kegeden rek, lupukno siji pulpen iki lho tutupe pulpen. Ente jangan kemasukan pulpen, ente kemasukan watu kerikil kecil ke sini. Ada dulu santriwati salah satu pondok di Lawang. Kemasukan dom. Jadi arek wedok ya ojo lali ya, dom-dom lu ojo taruh sini. Jadi kena dom gini terus kelelek gini sampai sini nyandet. Berapa bapaknya kena operasi? 40 juta. Dom. Dom masuk sini 40 juta. Lah kamu kok cinta mau bentuk benda, terus benci bentuk benda. Lah berapa kamu mau operasi sini? Betul lah? Lah itu kan hikmahnya Allah. Kenapa perasaan hati ini disembunyikan? Karena tempatnya hati sang ini. Mau masuk berapa? Jadi gudang dah. Iya, iya. Perasaan apa namanya? Contoh, kita kan hati kita ngomong, cek eleke wong iki. Perasaan menghinakan. Kan perasaan itu dalam hati kan. Coba rupakan bentuk. Ya loro kabeh kita di sini. Isinya waduh, setiap ada perasaan loro kabeh berbentuk ya, sakit. Kalau berbuat benda, makanya dirupakan sama Allah dengan sesuatu yang tidak ada dan tidak bisa dirupakan oleh Allah SWT dengan sesuatu yang tidak bisa dilihat. Kenapa? Rahmat enak kan itu. Benci cuman, seneng cuman, makanya sakitnya itu di sini. Kalau sakit itu berbentuk nyata, berbentuk seperti pisau, gedein terus kan, melet terus kan. Sakit hati itu tidak terupa, makanya tidak bahaya, tidak keluar darah. Ada orang malah medika tanya, ada yang masuk rumah sakit gara-gara sakit hati? Ada, tidak perlu itu sakit, ya kepikiran. Loh Beb, ada orang sakit hati sakit, ya karena sebabnya, dampaknya dari sakit hati itu jadi sakit. Tapi sakit hati sendiri tidak bisa. Nggak bisa. Nah, makanya Allah rahmat karena perasaan ini banyak. Allah jadikan dengan sesuatu yang ada tapi tidak bisa dilihat. Karena kenapa? Sesuatu yang dilihat itu butuh bentuk. Iya enggak? Sesuatu yang dilihat itu butuh apa? Butuh bentuk. Lah kalau enggak ada bentuk masa bisa dilihat? Nggak bisa. Paham ya? Paham kenapa kok Allah itu tidak dilihat ya? Ya, karena tidak semuanya itu bisa dilihat. Web, kenapa sinyal kok tidak bisa dilihat? Suf, Allah ini hikmahnya, Masya Allah. Allah ini hikmahnya sangat-sangat tinggi sekali. Sinyal itu sama Allah nggak jadikan. Lah bayang semua ini bawa HP, sinyal berbentuk apa enggak kabel gitu. Itu bayang kalau seandainya sinyal itu berbentuk kabel. Bisa hidup itu. Tabrakan kabel mobil itu. Nanti mobil ada bawa HP sinyal, Google Map ini berapa sinyal itu. Iya apa enggak? Terus, angin, enggak bisa dilihat. Ada, enggak bisa dilihat. Lu kenapa tidak berbentuk? Ayo sedotan kalau bentuk paku kan. Sedotan. Berbentuk, masuk ke dalam. Paham enggak hikmahnya kenapa kok tidak bisa dilihat? Paham enggak?
Ana ulangi lagi ya, tidak bisa dilihat karena mata ini bisa melihat dengan sesuatu yang berbentuk. Dan Allah tidak mempunyai bentuk. Allah tidak mempunyai bentuk. Seperti kita ini tidak ada. Ya. Allah itu tidak berbentuk. Nah, karena tidak berbentuk itu tadi, kita nggak bisa melihat. Iya apa enggak? Iya apa enggak? Nah, remote itu remote kontrolnya TV kan enggak ada. Enggak ada kan. Kok iso berubah? 1, 2 berubah. Apa yang nyambung gitu? Nah, coba lah ada terus ya. Lah lucu malian. Siap ganti cut metu kayak kabel gitu. Rusak TV-mu. Betul ya? Iya apa enggak? Jadi jangan pernah menentang. Makanya kita ini kalau mau jadi orang mukmin yang enak itu pasrah sama Allah. Jangan pernah banyak bertanya. Opo kok gini? Opo nggak bisa dilihat? Opo nggak bisa lihat? Nah, sudah, Allah nggak bisa lihat, tak bisa sudah. Iya. Nah, kalau misalnya dari satu lagi, kalau misalnya perasaan hati itu bisa dilihat, berarti kita berapa kali tengkar sama teman-teman. Kita kan kadang benci sama orang, kita tahu orang yang kita benci kan. Tapi lek moro ketoro berbentuk, oh kan benci mbak aku, so sikat. Enggak ada yang orang tenang hidupnya. Ya makanya tidak Allah menciptakan sesuatu dengan keinginannya kecuali ada hikmah di balik itu. Ya, ada hikmah di balik itu. Nah. Wa kadzalika bin nazari ila ahwalin nafs wa mashtamalat alaihi. Kama jaa fi qauli ba'dihim man 'arafa nafsahu 'arafa rabbah. Man 'arafa nafsahu bil huduthi wal faqr 'arafa rabbahu bil qidami wal ghina wal qudrah. Ya. Dan juga selain kita melihat ya, selain kita mengambil dalil tentang keberadaan Allah dari ciptaannya yang hasil kita, juga kita memandang ya, melihat, mengamati ciptaan Allah dalam diri kita. Nah, kamu dulu. Ya, kamu loh, jeroanmu. Jeroanmu ku mambu. Bau, itu punya jeroan ini bau, lambung itu nih bau. Sesuatu yang bau di sini pernah nggak ente ngurusi? Ya, ente misalnya umur 20 tahun. Pernah nggak ngurusi lambung ente geraknya berapa per menit? Pokoknya bergerak, itu bisanya masuk kentok, blang. Yang kerja sini pernah ente ngurusi. Kalau kayak mesin perlu remote, begitu masuk, ayo kerja, baru bekerja, berhenti, soro enggak hidup ini. Kalau seandainya lambung ini seperti mesin yang harus dikerjakan, kapan nyetelnya? Kadang lali nyetel, makan sampai dalam, lu lali tak setel, remote hilang, kalau listriknya, wah itu bingung itu, tak tenang. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala, Subhanallah, makan nih. Ini yang ngatur, kita juga cuma ngatur sampai mana? Sampai sini loh, sampai ngunyah, sampai ngunyah. Ketika dilek sudah bukan urusan kita. Yang nurunkan ke bawah, yang ngolah ke bawah, yang mengeluarkan. Sudah di ujung, kita tugasnya mengeluarkan, beres. Nggak itu keluarkan, dipaksa nanti keluar sendiri. Itu loh, kita nggak ngurus, ya benar. Pernah kita ngurus, nggak pernah. Jalannya nggak pernah. Kalau buatan manusia harus ada yang nyetel, harus ada yang ngolah. Terus kalau kekurangan uli, bingung ini. Ini basah terus, pelicinnya ada terus, atau dari mana ini? Subhanallah. Apa nggak ada yang ngurusi? Nggak mungkin, ya itu Allah. Makanya di Al-Quran dijelaskan apa? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan dalam dirimu, apakah engkau tidak memiliki kesempatan untuk melihatnya? Allah. Ya, makanya disebut dalam satu perkataan disebutkan man arafa nafsah arafa rabbah. Siapa yang mengetahui dirinya, dia mengetahui Tuhannya. Artinya apa? Kalau dia faham dia ini ciptaan Allah, maka dia tahu akan siapa yang menciptakan, yang memiliki sifat yang tidak ada awal dalam akhir, tidak ada awal dalam hidupnya, dalam keberadaannya, dan yang maha kaya dan maha mampu. Ngerti ya? Ya, kalau tidak tahu dirinya, dia tahu ini semua yang ngatur Allah, dia akan kenal sama Allah. Kalau dia tahu yang dia yang diciptakan oleh Allah, dia pasti kenal akan
Allah. Wallahu ta'ala alam bis shawab. Ya Rabbana a'taraf wa annana ashrafna ala ladha ashrafna fatub alaina taubah taghsil wa aurati biwalidina rabbi iril ghillani wa kulli dhi aw jiratin aw sahba wal muslimina ajma'ina fadlan wa judan manna la biktisabi minna rasuli nahza bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbi adadat as-suhbi ilahi fil badi wa tanahi Rabbana taqabbal minna Gulung ya.